Istilah globalisasi muncul tahun 1980-an. Tapi dari zaman kuno, manusia itu udah coba cari tempat aman buat tinggal, bahan buat diproduksi, dan berdagang buat penuhi kebutuhan mereka sehari-hari. BTW, kalian tahu gak sih kalau globalisasi sebenarnya ada 4 tahap? Nah, globalisasi ini dimulai pas abad 1 sebelum Masehi. Pas barang dari Cina nih mulai perdagangan ke Eropa lewat jalur sutra. Eropa tukeran kaca sama baru manufaktur buat dapatkan sutra dan rempah dari Cina. Nah, ini bikin perdagangan antara benua makin lancar. Pas abad ke-7 Masehi, pedagang Arab ngebantu perdagangan jadi lebih cepat. Nah, jadi terus pas di abad ke-9, pedagang muslimin jadi paling dominan, fokus jualan rempah-rempah. Nah, selanjutnya adalah masa Renaissance. Pasti kalian bingung, maksudnya Renaissance itu apa? Nih gue jelaskan. Maksudnya Renaissance ini adalah masa terakhir kembali. Pasti kalian bingung juga, apa kaitannya sama globalisasi? Kaitannya sama globalisasi itu adalah perdagangan global tuh berkembang pesat pas di zaman penemuan yaitu abad ke-15. Waktu Eropa jelajahi dunia baru. Ini buka jalur baru buat lewat tukar-tukaran tanaman, hewan, makanan, dan budaya. Contohnya, perdagangan paling gede itu ya perdagangan segitiga. Kapal Eropa nih bawa barang ke Afrika, budak ke Amerika, dan bahan mentah ke Eropa. Globalisasi untung, tapi bawa dampak jelek, terutama perbudakan. Setelah berabad-abad penjajahan, globalisasi ini makin berkembang pesat pas di abad ke-19 berkat revolusi industri. Nah, inovasi kayak kapal uap, kereta api, dan telegraf ini bikin perdagangan antar negara tuh makin lancar. Tapi setelah Perang Dunia I, negara ini banyak kembali ke proteksionisme, naikin tarif impor. Nah, pola ini terus berlanjut sampai depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Yang terakhir itu globalisasi kedua dan ketiga. Habis Perang Dunia Kedua, Amerika atau AS ini nih dorong sistem ekonomi global dengan aturan dan lembaga internasional buat perdamaian. Dimulai dari Bretton Woods, GATT, dan NAFTA 1993. Lembaga kayak IMF dan PBB dan Bank Dunia ini dibentuk buat jaga perdamaian. 20 tahun terakhir, banyak negara tuh nyatuin ekonomi, pasar bebas lewat perjanjian perdagangan. Kalian bingung, apa sih gunanya lembaga kayak IMF, PBB, dan Bank Dunia dan lain-lainnya? Bretton Woods dan GATT dan NAFTA nih barengan bikin sistem yang ngatur perdagangan global dan juga buat perdamaian. Nah, jadi secara singkat, fungsi mereka yang ngatur perdagangan global dan buat perdamaian. Nih, gue jelasin. Tahapan globalisasi itu ada dua, yaitu globalisasi kuno sebelum tahun 1600 sama globalisasi modern awal pada tahun 1600 sampai 1800. Nah, tahapan pertama yaitu globalisasi kuno. Globalisasi dimulai dengan perdagangan antar negara pada peradaban awal, seperti Mesopotamia, Mesir, India, dan Cina. Jalur perdagangan seperti jalur sutra menjadi penghubung penting antara Asia dan Eropa, memungkinkan pertukaran barang, ide, dan budaya. Nah, tahapan kedua yaitu globalisasi modern awal. Tahapan ini ditandai dengan kekuatan maritim Eropa dan pendirian perusahaan seperti British East India Company. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 mempercepat kemajuan transportasi dan komunikasi, meningkatkan interaksi antar budaya. Pada abad ke-20, penemuan telekomunikasi modern dan internet mengubah cara orang berinteraksi secara global. Dengan media sosial sebagai platform untuk berbagi budaya, globalisasi juga meningkatkan konsumsi budaya global, di mana elemen-elemen budaya saling mempengaruhi, seperti restoran cepat saji di Amerika yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kan kalian sudah tahu apa itu globalisasi dan tahapannya. Nah, menurut kalian fenomena-fenomena globalisasi apa aja yang paling menonjol? Pasti kalian kepo kan? Nah, teman saya Mario akan menjelaskan. Pada tahun 1958, Robert Dvorak menciptakan permainan sederhana yang disebut Tennis for Two, yang menandai awal era game online. Pada tahun 1903, Wright bersaudara menemukan pesawat pertama, dan pada tahun 1847, Thomas Alva Edison menemukan lampu. Globalisasi dimulai dari tahun 1600 hingga 2024. Globalisasi kuno dimulai dengan perdagangan antar negara di peradaban awal seperti Mesopotamia, India, Mesir, dan Cina. Jalur sutra sebagai penghubung penting antara Asia dan Eropa. Penyebaran agama Buddha dan Islam melalui jalur perdagangan.
Globalisasi modern awal ditandai oleh kekuatan maritim Eropa seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris. British Asia India Company didirikan untuk mengelola perdagangan global, pertukaran budaya signifikan antara Eropa dan daerah-daerah deeksplorasi. Revolusi industri mempercepat interaksi antara budaya melalui transportasi dan komunikasi modern. Poin utamanya adalah perkembangan perdagangan, penyebaran agama, dominasi maritim Eropa, revolusi industri, teknologi telekomunikasi, dan media sosial dalam era globalisasi. BTW, kalian kepo nggak sih selama ini tentang penjelasan kita sama Mario? Ada nggak sih sebenarnya kaitan Pancasila dari penjelasan kita selama ini sama prinsip kedaulatan NKRI? Nah, Adalah Pancasila dan prinsip kedaulatan NKRI terkait erat dengan globalisasi. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, dan bekerja sama secara adil dengan negara lain. Sementara itu, kedaulatan NKRI memastikan bahwa Indonesia tetap berdaulat dan memiliki kontrol penuh atas arus dalam negeri, meskipun terlibat dalam hubungan global. Dengan begitu, Indonesia bisa menjaga identitas dan kedaulatannya dalam era globalisasi.